Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu melihat perkembangan ya boleh dikatakan zaman. Jadi nampaknya yang harus kita latih, yang harus kita gunakan dalam kehidupan sekarang ini adalah kesadaran. Ya, kesadaran. Jadi kalau kita mengandalkan intelektual itu kita sudah kalah itu dengan handphone ya, dengan gadget, dengan aplikasi-aplikasi ya, dengan kemampuan-kemampuan internet itu ya. Jadi kalau kita mau mengandalkan intelektual kita itu jelas kalah dengan apalagi sekarang sudah ada AI ya, artificial intelligence atau AI. Itu dia sudah bisa menyimpulkan dari keseluruhan konten atau isi ya. Jadi dia sudah mampu melayani, mampu menyimpulkan, memberikan analisa gitu. Jadi kemampuan intelektual tertinggi kita dalam hal menganalisa ini sudah terwakili, sudah digantikan oleh AI ini. Jadi orang ketika mengandalkan intelektual, mengandalkan otak, mengandalkan kemampuan berpikir, ini jelas kalah ya. Nah, sekarang yang perlu kita latih ini adalah sebuah kesadaran, karena kesadaran itu tidak bisa dikalahkan oleh AI, oleh artificial intelligence ya, misalnya ChatGPT gitu ya. Itu tidak bisa dikalahkan kalau kesadaran. Maka kita harus mulai sekarang bersiap-siap, harus mengutamakan kesadaran ya. Dunia pendidikan harus mengandalkan kesadaran, dunia pendidikan di rumah juga harus mengandalkan kesadaran ya. Karena dengan kesadaran ini ya, kemampuan tadi yang kemampuan AI, kemampuan intelijensia ya, IQ itu atau kemampuan berpikir itu tidak bisa menjangkau itu. Intinya bahwa yang penting adalah sekarang ini kita harus melakukan kesadaran, karena mungkin 5 tahun atau 10 tahun ke depan itu orang harus dituntut kreatif ya, dituntut untuk punya ide-ide baru gitu. Nah itu di bidang bisnis, di bidang pekerja, di bidang pendidikan anak dan lain sebagainya. Nah ini kalau orang tidak punya kesadaran yang tinggi, nggak akan ada dapat ide-ide itu. Dia akan terbawa, terombang-ambing oleh arah dunia yang ya kita kebawa sih seperti ombak gitu. Kalau punya kesadaran kita akan diberi ide, justru kita yang akan membawa gitu. Ya, makanya ada ide-ide kreatif kita ini harus kita sampaikan, harus kita wujudkan sehingga bermanfaat. Memang hidup kita ini bermanfaat, bermanfaat yang seperti apa? Hidup kita ini bermanfaat karena kita memang punya ide-ide yang kita wujudkan di dalam masyarakat ini. Nah, itu bisa kita wujudkan dengan melatih kesadaran. Ya, kita sadar Allah di dalam sholat, di dalam zikir. Nah, itu coba dengan kesadaran, nanti kita akan diberikan ide-ide oleh Allah dan itu kita wujudkan gitu. Misalnya orang berdagang yang biasanya digoreng dari rumah, sekarang harus digoreng dari tempat dagangan gitu. Misalnya seperti kawan-kawan di sini jual risol mayo, jual martabak, itu sudah jadi, tinggal di freezer, dikasih freezer dan jadi makanan yang bentuk frozen, nanti dijual di pinggir jalan itu, tapi bawa gorengan. Itu sudah tidak bisa lagi orang jual yang sudah jadi dari rumah karena dingin, karena tidak fresh dan lain sebagainya. Nah itu ide kreatif itu harus selalu muncul gitu Bapak Ibu. Nah itu bisa dilakukan dengan kesadaran. Maka cobalah kita itu menginspirasi orang lain menjadi orang yang bermanfaat dengan jalan kesadaran ya.
Sehingga ini juga akan membypass bahwa orang yang sukses itu adalah orang yang pintar, orang yang bermanfaat adalah orang yang punya kecerdasan tinggi. Tidak. Orang yang bisa bermanfaat adalah orang yang memiliki kesadaran. Kesadaran akan Allah, diberi ide oleh Allah, dia mewujudkannya dan bermanfaat. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi kita bersama Bapak Ibu. Bila itu wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.